Ketika kami turun di sana memang suasana rumah seperti tidak ada penghuni, tetapi di bagian atas itu ada kamera yang mengarah ke CCTV ya? CCTV yang mengarah ke bagian pagar depan yang bisa melihat sekeliling. Christine Gunadi ini sering beraktivitas di situ sebelum adanya laporan polisi kami di alamat Gria Permata Blok C1 nomor 25 Kosambi, Cipondo. Nah, informasi yang kami terima setelah ada kejadian ini rumah itu tiba-tiba mendadak kosong. Kami mengkhawatirkan ketika orang ini masih berkeliaran di luar sana, maka kami sangat khawatir barang bukti atau hasil dari dugaan tindak pidana yang dilakukan ini bisa dialihkan, bisa dihilangkan dan segala macam. Karena sejak proses lidik, dia tidak menghormati panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Harusnya kalau memang Christine Gunadi merasa tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan para klien kami, dia datang saja untuk memberikan keterangan. Tapi buktinya, dia tidak pernah datang sampai dengan proses penyidikan. Halo sahabat Quotient TV, kami dari LG Indonesia Law Firm bersama dengan saya Advokat Francisca Runturambi dan rekan saya Adi Gunawan. Advokat Adi Gunawan ya. Jadi kami ini adalah kuasa hukum dari salah satu kasus yang sedang ditangani oleh LG Indonesia Law Firm, yaitu kasus robot trading atau investasi bodong dari PT Master Millionaire Prime dan PT Foxy Trade ya. Nah, perlu sahabat Quotient TV ketahui bahwa perkara laporan polisi ini sudah kami laporkan, ya Bang ya? Benar. Sejak kapan ya Bang? Sejak 14 April 2022. Oke, jadi kurang lebih sampai dengan tahun ini udah November 2022 udah mau masuk tahun kedua. Ya. Udah masuk 2 tahun ya Bang? Udah ya? 2 tahun. Udah tahun lebih ya, jalan Iya. tahun ketiga. Tahun depan udah tahun 3 tahun. tahun yang ketiga sejak laporan polisi kami buat. Dan perkara ini yang kami amati mulai dari laporan polisi, kemudian proses penyelidikan, dan terakhir adalah proses penyidikan dan penetapan tersangka. Sudah ada penetapan tersangka. Dari proses lidik itu kami mengamati bahwa kami sebagai pelapor dan saksi-saksi pelapor sudah diperiksa, dan beberapa terlapor itu juga dan saksi-saksi itu sudah diperiksa. Tapi masih ada satu nih Bang yang sepertinya belum pernah datang meskipun sudah dipanggil secara patut dan layak untuk diperiksa atau memberikan keterangan di Mabes Polri. Nah, bisa Bang Adi jelaskan siapa nih Bang yang belum pernah datang Bang untuk memberikan keterangan? Iya, terima kasih. Ya. Berdasarkan laporan polisi tertanggal 14 April 2022 ini dengan laporan polisi STTL garing 105 garing Romawi 4 garing 2022 Bareskrim itu resmi kita laporkan Mbak. Betul. Nah, dari laporan ini kemudian di informasi yang paling terakhir itu sudah ditetapkan tersangka ada 3 orang. Ya. Berdasarkan pemberitahuan penetapan tersangka nomor B garing 85A garing Romawi 10 garing Res 2024 di TV Dexus. Ya. 14 Oktober 2024 itu ditetapkan 3 orang. Yang pertama itu Christine Gunadi. Ya. Yang kemudian yang kedua Stanley Mokoginta. Ya. Dan Agus Yuwono Umur ya. Umur. Agus. Nah, salah satu yang belum pernah diperiksa sama sekali yaitu atas nama Christine Gunadi. Ya. Nah, Christine Gunadi ini kebetulan diduga berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, Christine Gunadi ini adalah pengendali dari Master Millionaire Prime ini, yang mengendalikan pendanaan dari Master Millionaire Prime. Ya. Nah, pertama-tama sih mungkin kita mau sampaikan rasa terima kasih kepada pihak penyidik dalam hal ini, penyidik Bareskrim Mabes Polri ya, karena telah melakukan mulai dari penyidikan sampai ke tahap
penetapan tersangka, dan kalau tidak salah juga terhadap Christine Gunadi ini sudah dilakukan pencegalan di di imigrasi dan melakukan penetapan daftar pencarian orang DPO. Nah, kami berterima kasih kepada penyidik Mabes Polri. Namun dengan demikian kami juga ingin memberikan saran kepada pihak penyidik bahwasanya terkait Christine Gunadi ini, yang mana kami duga keras bahwa sebagai dia adalah seorang yang mengendalikan dana dari Mas Terminal Prime ini, agar segera dilakukan penangkapan dan penahanan. Seperti itu, karena kami mengkhawatirkan ketika orang ini masih berkeliaran di luar sana, maka kami sangat khawatir barang bukti atau hasil dari dugaan tindak pidana yang dilakukan ini bisa dialihkan, bisa dihilangkan dan segala macam seperti itu. Nah, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21 KUHP itu, alasan penahanan itu yaitu untuk menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana kembali gitu. Nah, dan di sini kami sangat mengkhawatirkan jangan sampai Christine Gunadi ini mengalihkan atau menjual barang-barang bukti atau dari hasil dari dugaan tindak pidana yang mereka peroleh. Seperti itu. Untuk melakukan penahanan juga, yaitu salah satunya karena lebih dari 5 tahun tindak pidana yang diancamkan terhadap tersangka atau terdakwa itu di atas 5 tahun atau di atas 5 tahun, seperti itu. Itu sih yang kami harapkan kepada pihak Mabes Polri agar segera menangkap orang ini. Mungkin ada tambahan dari Jadi mengenai Christine Gunadi ini, menurut dari proses lidik sampai dengan sidik itu kami memantau bahwa Christine Gunadi ini menggunakan alamat yang setelah didatangi oleh pihak kepolisian untuk mengirimkan surat, rumah itu kosong. Jadi alamat rumah itu di daerah Jalan Kedoya Raya di Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Nah, rumah itu sampai dengan saat ini informasi yang kami terima kosong. Dan masih ada lagi alamat rumah yang tidak tercantum dalam KTP yang sudah kami datangi juga. Kami terima informasi bahwa Christine Gunadi ini sering beraktivitas di situ sebelum adanya laporan polisi kami di alamat Gria Permata Blok C1 nomor 25 Kosambi, Cipondo. Nah, informasi yang kami terima setelah ada kejadian ini, rumah itu tiba-tiba mendadak kosong. Bahkan kami mendengar informasi juga, mendapatkan informasi ada beberapa mobil mewah yang dibawa oleh Christine Gunadi, ada merek Ferrari, ada merek Porsche. Kemudian anak-anaknya juga dibawa keluar entah di mana. Tetapi yang kami terima informasi masih berada di sekitar wilayah Indonesia. Tapi kami tidak mengetahui sampai dengan sekarang. Tentunya kalau misalnya Christine Gunadi ini keluar dari Indonesia, kami yakin bisa dicek lewat pihak imigrasi. Apakah catatan terakhir dia kemana, atau dia menggunakan pesawat apa, atau jika dia menggunakan misalnya seperti ATM ataupun kartu kredit, kami pikir itu bisa terlacak. Juga keluarganya, bahkan kami menerima informasi bahwa keluarga intinya masih ada sering berkeliaran di sekitar rumah yang di daerah Kosambi ini di Cipondo. Nah, jadi Christine Gunadi ini kenapa kami sangat mengharapkan untuk segera dilakukan penangkapan, karena sejak proses lidik dia tidak menghormati panggilan dari pihak kepolisian untuk memberikan keterangan. Harusnya kalau memang Christine Gunadi merasa tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan para klien kami, dia datang saja untuk memberikan keterangan, tapi buktinya dia tidak pernah datang sampai dengan proses penyidikan. Dan berdasarkan bukti-bukti dan juga rekaman pengakuan bahwa dia adalah sebagai pengendali keuangan dalam MP, maka Christine Gunadi sampai dengan saat ini hanya menjadi tersangka bersama dengan 2 tersangka yang lain. Nah, kemudian kami, karena ini terkait dengan kasus
penipuan dan atau penggelapan atau tidak pidana pencucian uang dalam pasal 378 KUHP, junto pasal 55 KUHP, pasal 372 KUHP dan pasal 3 dan pasal 4 pasal 5 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Kami sangat mengkhawatirkan dana-dana dari para klien kami ini dicuci oleh pihak pengelola, yaitu Christine Gunadi. Itu yang sangat kami khawatirkan. Entah dicuci dengan cara bagaimana, apakah disimpan di Indonesia ataupun di luar negeri, kami tidak mengetahui hal tersebut. Tetapi ketika Christine Gunadi menjadi tersangka, maka akan sangat mudah untuk bisa melacak berapa aset yang dia miliki di Indonesia. Terlebih saat ini kami mengetahui juga bahwa Christine Gunadi memiliki beberapa rumah di daerah sekitar daerah Cipondo, dan ada beberapa rumah yang sudah dijual. 2 rumah dijual dengan diskon 50%. Dan rumah yang terakhir yang pernah kami datangi itu juga sudah katanya sedang mau dijual dan didiskon dari harga normal rumah sekitar situ menjadi 50% dari harga penjualan. Nah, inilah yang kami khawatirkan. Jika terus berlarut-larut, Christine Gunadi tidak ditangkap, maka bisa saja dia menggelapkan atau menggelapkan seluruh aset yang dia miliki agar bisa terlepas dari jerat pidana yang saat ini sedang dia hadapi. Jadi kami sangat mengharapkan kepada pihak kepolisian, mohon kiranya Bapak Kabar Eskrim, Bapak Karwasidik, Bapak Ditipideksus dan juga penyidik yang menangani perkara ini untuk melakukan penggeledahan di rumah Gria Permata Blok C1 nomor 25 Kosambi yang berada di daerah Cipondo, dan rumah ini juga sudah pernah didatangi oleh penyidik dan sudah pernah diamati ada pergerakan atau seperti apa. Dan memang kalau saat ini juga karena posisi Christine Gunadi yang tidak jelas keberadaannya, kami sangat berharap juga aset-asetnya itu segera dilakukan penyitaan, dilakukan penyegelan supaya jangan sampai dijual kepada pihak lain yang akhirnya merugikan para korban atau klien kami, gitu. Itu besar harapan kita seperti itu ya Bang, karena kasus ini terjadi pada masa COVID, jadi benar-benar satu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh aktor-aktor intelektual yang tujuan utamanya perusahaan ini hanya berjalan 2 bulan tapi bisa meraup uang yang begitu besar, miliar. Bahkan kerugian dari klien kami itu 30,6 miliar ini. Jadi sangat besar. Ini belum semuanya ya. Dengan jumlah kerugian 30. Jumlah korban? Jumlah korban itu ya kurang lebih 100 lebih korban. Jadi kami sangat berharap dalam waktu dekat Christine Gunadi, mau dia ada di luar negeri pun atau dia ada di Indonesia, harap segera untuk bisa dilakukan penangkapan, karena takutnya, khawatirnya dia melakukan lagi kejahatan yang lain, kejahatan yang sama di tempat yang lain di Indonesia maupun ada di luar Indonesia. Kami sangat berharap, kan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan klien kami dan juga kami sebagai kuasa, Christine Gunadi bisa segera ditangkap dan bisa dilakukan pemeriksaan, dan semua dana-dana yang telah diduga telah digelapkan atau dicuci itu bisa didapatkan kembali. Begitu ya, Mbak Ade ya? Iya, saya tambahkan sedikit. Hanya himbauan kepada masyarakat sih. Iya, betul. Kepada masyarakat, kami menghimbau jangan sampai ada transaksi yang dilakukan oleh Christine Gunadi ini dengan masyarakat, siapapun itu. Karena misalnya dalam transaksi jual beli, jangan sampai ada transaksi yang dilakukan oleh Christine Gunadi, baik itu melakukan penjualan rumah, mobil, atau aset-aset yang lain. Kami menghimbau kepada masyarakat agar hal-hal itu dihindarin. Karena ini sudah termasuk dalam yang diatur dalam pasal pencucian uang ya. Pencucian uang. Seperti itu ya. Jadi kami menghimbau masyarakat agar menghindari melakukan transaksi terhadap Christine Gunadi seperti itu. Ya. Jadi jangan terjebak karena murah ya, Bang. Betul, jangan terjebak. Membeli ya. Jangan terjebak karena murah. Ya. Karena isu-isu yang kami dengar
ada beberapa rumah atau aset yang dijual atau ditawarkan kepada masyarakat untuk dijual dengan harga yang miring atau yang murah. Nah, jangan terjebak dengan itu karena di sini sudah ada indikasi pencucian uang seperti itu dan bahkan sudah ditetapkan tersangka. Nah, kalau misalnya masyarakat mau membeli atau mau tergiur dengan rumah atau aset yang ditawarkan dengan harga yang murah, maka itu sudah masuk dalam tindak pidana pencucian uang seperti itu. Ya. Baik, jadi mungkin hanya sampai di situ sampai saja ya situ. Bang tentang perkembangan kasus. Iya, terkait dengan video rumah dan alamat dari Christine Gunadi akan ditampilkan juga di video ini. Ya, nanti kami akan setelah video ini akan lihat seperti apa sih rumah mewah ya. Berdasarkan ini ya, peninjauan ke lapangan kemarin, Mbak. Betul. Ketika kami turun di sana memang suasana rumah seperti tidak ada penghuni, tetapi di bagian atas itu ada kamera yang mengarah ke CCTV ya? CCTV yang mengarah ke bagian pagar depan yang bisa melihat sekeliling. Jadi kami percaya bahwa rumah itu sebenarnya memantau. Mereka juga memantau dari jauh siapa-siapa yang datang ke rumah itu. Jadi sebenarnya bisa saja saat ini sih Christine Gunadi menghindar ya, dia lari dari tanggung jawab sebenarnya. Tapi ya kami percaya pihak kepolisian dalam hal ini bisa bertindak dengan cepat agar keadilan dari para korban klien kami bisa mereka dapatkan kembali, terutama kerugian mereka semua bisa dikembalikan oleh pihak-pihak yang diduga telah mencuci atau menggelapkan dana-dana para korban, begitu. Iya, pada intinya sih kami menghimbau atau menekankan lagi kepada pihak penyidik agar melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Christine Gunadi. Iya. Seperti itu sih. Lebih cepat lebih baik, betul. Oke. Lebih cepat lebih baik. Baik. Untuk sore ini mungkin perkembangan kasus MMP dan Fakti sampai di sini. Kita berjumpa dalam pertemuan yang berikut. Terima kasih.